Selamat pagi, perkenalkan nama saya Vidya Paramita Andriani dengan NIM 1219126. Saya merupakan mahasiswa Prodi Akuntansi 2019 Universitas Macung. Kali ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil tugas akhir saya di mata kuliah umum Pendidikan Pancasila. Yang saya akan bahas ini ada 2 artikel yang berkaitan dengan konflik yang terjadi akibat melanggar nilai-nilai Pancasila. Yang pertama ini ada konflik umat beragama pembangunan gereja di wilayah Karimun yang ditolak warga padahal sudah memiliki izin. Terjadi intoleransi. Yang kedua ini ada diskriminasi rasial persoalan mendasar di Papua. Nah, artikel pertama ini menjelaskan bagaimana konflik yang terjadi antara warga dan pihak gereja, yang pihak warga menolak pembangunan dan renovasi itu dengan alasan karena wilayah Karimun tersebut mayoritasnya adalah Muslim. Berdasarkan alasan warga ini, di sini poinnya tidak ada toleransi karena memakai alasan mayoritas. Kenapa tidak ada toleransi? Karena warga juga hampir melakukan demonstrasi dan membawa banner dengan unsur pemaksaan dan dapat memicu keributan. Tindakan warga tersebut tidak tepat karena itu melanggar dan bukan alasan yang tepat untuk mempermainkan hak beragama untuk setiap warga negara Indonesia. Kenapa seperti itu? Hal tersebut terjadi dipicu karena tidak adanya toleransi di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sudah jelas karena dilanggarnya sila pertama, di mana sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, di mana setiap warga negara Indonesia diberi kebebasan dan hak untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah untuk agamanya masing-masing. Dan di sini tidak ada keadilan sosial karena sebagai warga negara kita harus memukul rata untuk keadilan sosial ya, untuk kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, toleransi itu sangat penting untuk hidup beragama dan bernegara dan bermasyarakat, apalagi Indonesia merupakan negara kesatuan dan yang penuh akan keragaman agama, ras, adat istiadat, dan lain-lain. Di tengah keberagaman ini, maka toleransi merupakan salah satu nilai yang terkandung dari nilai-nilai Pancasila harus diterapkan di kehidupan bermasyarakat karena toleransi ini sangat diperlukan untuk mempersatukan Indonesia yang sangat beragam dan berbeda ini. Dan konflik tersebut antara pihak warga dan pihak gereja telah membuktikan bahwa warga negara Indonesia itu masih tidak adanya kurang kesadaran nilai Pancasila yang dimiliki oleh warga negara Indonesia tersebutlah yang memicu konflik dan tidak ada toleransi dalam kehidupan bermasyarakat itu sangat memprihatinkan. Nah, yang kedua ini diskriminasi rasial yang merupakan persoalan dasar di Papua yang kasus rasisme. Jadi kayak menangkap aktivis Papua. Nah, untuk kasus rasisme, diskriminasi, bullying itu merupakan persoalan yang sangat umum di Indonesia dan bukan hanya di luar, di Indonesia itu sebenarnya masih banyak sekali. Nah, karena kasus ini ditemui di mana-mana dan kenapa konflik ini terus terjadi? Ya karena konflik seperti bullying, rasisme, diskriminasi ini terjadi karena tidak adanya kesadaran dan tidak diterapkannya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sudah jelas, ideologi negara ini mengandung bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama dan setara di mata hukum dan negara. Tindakan diskriminasi, rasisme, bullying terjadi akibat tidak memahaminya nilai yang terkandung dalam Pancasila untuk saling menghargai sesama, menghormati sesama, dan menghargai hak dan kewajiban sesama. Dan sebagaimana konflik ini terjadi akibat yaitu tidak ada kesadarannya dan tidak tahu bagaimana sebenarnya itu nilai Pancasila itu yang sebenarnya yang terkandung dalam Pancasila itu apa. Manusia Indonesia kebanyakan hanya tahu dan apa di luar kepala tentang Pancasila, tapi tidak diterapkannya dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kenapa?
semua warga negara Indonesia rata-rata itu di dalam sekolah itu pasti hafal yang namanya Pancasila, tapi mereka itu tidak menerapkannya, dan setiap terjadi konflik berarti mereka itu melupakan dan tidak menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Manusia Indonesia tidak memahami dan ideologinya lagi. Konflik yang terjadi di negara ini, kita bukan hanya masalah masyarakat dan masyarakat, karena yang saya bahas itu masyarakat dan masyarakat, tetapi ini juga terjadi di pemerintah dan masyarakat, lembaga publik dan masyarakat, atau pemerintah dan pemerintah. Semua konflik yang terjadi di antara masyarakat dan warga negara Indonesia itu pasti karena salah satu pihaknya itu tidak mempunyai kesadaran akan ideologi negara dan tidak menerapkannya untuk kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebagai warga negara Indonesia sudah kewajiban untuk menerapkan pandangan hidup ideologi negara untuk kehidupan bermasyarakat dan bernegara, mau itu pemerintah atau masyarakat, mereka tetap warga negara Indonesia dan manusia Indonesia. Ini contohnya bisa diambil saat pemerintah mengambil keputusan. Pemerintah harus mempertimbangkan 5 sila dalam mengambil keputusannya, harus mempertimbangkan nilai Pancasila seperti kepentingan bersama rakyat dan negara, keadilan sosial berdasarkan Pancasila, dan berdasarkan kemanusiaan, dan memenuhi hak dan kewajiban setiap warga negaranya. Jadi harapannya ke depannya saya mengharapkan untuk negara Indonesia, generasi Indonesia selanjutnya dapat meningkatkan kesadarannya akan Pancasila dan menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Karena bukan hanya konflik internal aja, karena ideologi negara pun sekarang mulai tergores oleh ideologi luar, ideologi barat, dan ideologi teknologi. Itu sudah nyata pengaruhnya. Semoga kedepannya generasi Indonesia dapat meningkatkan kesadaran akan Pancasila dan menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sebagai pandangan hidup. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.